Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Tadi Rustia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Kelas A dengan nomor NIM 18720500005 dengan dosen pengampu Ibu Ade Purnama Darmayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala penyelenggaraan dalam dunia pendidikan sebelum dan sesudah PJJ. Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan secara jarak jauh. Sistem pendidikan terbuka memberikan kesempatan pendidikan bagi siapa saja, tidak membatasi usia, domisili, tanggung jasa, penyelesaian waktu studi, pemilihan program, dan mata kuliah. Sistem pendidikan yang jarak jauh itu yaitu dengan ciri adanya keterpisahan waktu, jarak antara mahasiswa dengan dosen. Yang kedua, mahasiswa dan dosen tidak dapat berhadapan secara tatap muka. Yang ketiga, sehingga proses pembelajaran harus difasilitasi dengan media. Prinsip utama sistem pendidikan jarak jauh. Sistem pembelajaran dirancang agar mahasiswa dapat belajar mandiri. Belajar secara mandiri di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Mahasiswa perlu mengetahui tentang sistem admisi dan registrasi yang fleksibel, bahan ajar baku sebagai sumber pelajar utama, terus layanan bantuan via berbagai modus, bisa dengan modus media apa saja gitu. Evaluasi hasil belajar terstandar, dan yang terakhir itu sertifikat. Mahasiswa dapat memilih layanan bantuan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka. Program pendidikan biasa itu pengajaran tatap muka biasanya diberikan kepada dosen, belajar mandiri siswa. Terus pengajaran tatap muka, kalau pengajaran pendidikan jarak jauh itu biasanya dosen mengasih tugas itu lewat media sosial. Pendidikan tatap muka, yaitu mahasiswa melakukan registrasi, mahasiswa mengikuti perkuliahan tatap muka pada lokasi universitasnya. Mahasiswa mengerjakan tugas dengan bimbingan dosen, mahasiswa mengikuti evaluasinya. Tetapi sekarang pendidikan jarak jauh itu mahasiswa melakukan registrasi, mahasiswa mempelajari materi belajar secara mandiri dari materi cetak atau non-cetak yang disediakan oleh dosen biasanya. Mahasiswa mengikuti tutorial di cabang institusi setempat jika memerlukan dengan tutor dari universitas atau pembinanya melalui tutorial melalui media. Terus mahasiswa mengerjakan tugas bimbingan dilakukan oleh dosen dari universitas atau pembimbing lainnya melalui media. Terus mahasiswa mengikuti evaluasi belajar di tempat yang ditunjukkan, yaitu kendalanya itu jadi sekarang tuh mahasiswa hanya dapat atau siswa-siswa yang lainnya itu hanya dapat belajar secara media atau online. Sistem belajarnya itu belajar mandiri, mahasiswa belajar mandiri atau kelompok, layanan bantuan belajar, yaitu tutorial bimbingan tatap muka, tutorial bimbingan online, tutorial berbasis web, tutorial televisi, itu bisa lewat media mana saja. Belajar mandiri berarti belajar secara mandiri. Mahasiswa mampu mengambil inisiatif dan memotivasi diri untuk terus belajar, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dengan memanfaatkan berbagai media belajar seperti handphone, laptop, mengolah belajar, dan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Ya, itu saja kesimpulan dari saya itu. Selama belajar jarak jauh itu kendalanya adalah yang pertama itu koneksi jaringan atau disabilitas jaringannya itu kadang kurang terkonek, atau pelajaran yang disampaikan oleh dosen itu kadang tidak terlalu dimengerti, atau mungkin karena jaringan. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.